warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur cerita fantasi. Masih di kelas 7 bab 2. Kalau kemarin kita membicarakan tentang unsur cerita fantasi, kali ini kita akan membahas tentang struktur cerita fantasi, dan nanti di akhir juga ada aspek kebahasan yang akan kita bahas. Oke? Ya, seperti yang selalu saya bilang, selalu ibu bilang, kalau teks cerita itu teks pada umumnya selalu memiliki struktur. Jadi cerita fantasi pun juga memiliki struktur atau kerangkanya nih ya. Yang pertama, awalnya itu adalah orientasi. Orientasi apa? Nah, kita lihat nih, orientasi adalah bagian awal cerita. Kita bisa menentukan kalau teks itu atau paragraf itu merupakan orientasi jika dia berisi pengenalan mengenai tokoh dan latar cerita. Jadi hanya baru berupa pengenalan tentang tokoh dan latar. Oke, belum mengacu ke masalahnya, belum ada masalah di situ. Jadi dia masih datar, hanya berupa pengenalan tokoh dan latar. Contoh kalimatnya adalah, saya sedang berada di sebuah rumah. Oke, nah disitu kan berarti pengenalan mengenai tokoh nih, tokohnya siapa? Saya. Lalu dia berada di sebuah rumah, belum ada masalah di situ. Oke, jadi hanya berupa pengenalan tokoh dan latar. Itu cirinya. Jika kalian mau membedakan mana orientasi dan mana struktur yang lainnya, jelas ya? Oke, selanjutnya adalah komplikasi. Nah, kalau Bu Tia biasanya membagi komplikasi ini menjadi dua. Jadi awal masalah dan juga klimaks atau puncak masalah ya. Jadi dibagi dua, awal masalah dan puncak masalah atau klimaks gitu. Nih, di sini cuma satu nih, nanti kita akan jelaskan. Nah, komplikasi itu artinya adalah paragraf yang berisi rangkaian peristiwa. Oke, jadi sudah ada rangkaian peristiwa yang sudah dijalin di situ dan berupa sebab akibat. Oke, si tokoh melakukan apa, lalu dia mendapatkan apa, gitu. Nah, ini sudah mulai serius nih. Oke, sudah mulai serius, sudah mulai ada masalah, gitu. Atau juga bisa di sini ada puncak masalah, gitu. Paham ya? Oke, nanti kita akan sambil lihat grafiknya, ya. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang ya, komplikasi biasanya Ibu bagi menjadi dua. Jadi ada awal masalah dan ada puncak masalah. Nah, ini maksudnya adalah kan ketika kita misalnya dalam cerita itu kan penggambaran dari kehidupan kita sebenarnya ya. Jadi ide-idenya dari kehidupan kita. Tapi kalau cerita fantasi dia ditambah sama hal-hal yang ajaib, yang aneh, yang misterius gitu. Nah, kan kita kalau dalam kehidupan juga nggak tiba-tiba langsung punya masalah kan? Oke, nggak langsung masalahnya tuh jadi puncak, enggak. Pasti ada sebabnya dulu nih, awalnya apa gitu. Jadi Bu Tia membagi menjadi awal masalah dan puncak masalah. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini nih. Tadi yang pertama adalah orientasi ya, orientasi. Lalu yang kedua ini masuk ke komplikasi, dibagi menjadi awal masalah dan puncak masalah gitu. Oke. Nah, awal masalah misalnya dia sebabnya terjadinya apa nih? Misalnya saat kalian masuk ke kelas 7 ya, biasanya semua aman damai. Waktu awal-awal masuk tuh semuanya aman damai, tentram gitu kan. Belum ada masalah yang berarti, semuanya berkenalan dengan baik gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu, mulai terasa nggak nyaman gitu. Nah, yang ketidaknyamanan itu berarti awal dari masalahnya. Oke, awal dari masalah kalian. Nah, itu berarti apa? Nanti dituliskan gitu ya. Lalu selanjutnya mulai ke puncak masalahnya. Apa nih puncak masalahnya dalam cerita itu atau dalam kehidupan yang tadi Ibu ceritakan gitu. Oke, puncak masalahnya misalnya kalau dalam cerita nih, si tokoh akhirnya bertempur atau berperang dengan musuhnya. Mereka mempunyai lawan yang seimbang, 1 lawan 1 gitu. Oke, mereka bertempur, nah itu berarti puncak masalah. Oke, lalu setelah itu struktur yang ketiga nih. Oke, struktur yang ketiga, resolusi, penyelesaian akhir dari sebuah
cerita gitu. Oke. Jadi dalam struktur cerita fantasi hanya ada 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, berisi pengenalan latar dan waktu dalam cerita. Lalu ada komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah atau rangkaian peristiwa yang berisi sebab akibat dan terbagi menjadi 2, yaitu awal masalah dan puncak masalah, atau bisa juga disebut sebagai klimaks ya. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir adalah struktur resolusi, yaitu penyelesaian. Jadi ketika kita cerita itu kan tadi Ibu bilang ya, kebanyakan penggambaran dari kehidupan kita nih. Jadi ketika kita sudah merasa di puncak masalah kita, oke, di puncak masalah kita, ingat grafiknya, kalau kita sudah berada di puncak, apakah ada yang lebih tinggi dari puncak? Nggak ada, berarti tinggal tunggu penyelesaian, tinggal tunggu jalan keluar. Dengan cara apa menunggunya? Berikhtiar, berusaha, berdoa gitu. Oke. Nah, ini ya. Jadi strukturnya sampai di sini bisa dipahami tentang struktur cerita fantasi? Ya, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek kebahasaan dalam teks cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks cerita fantasi atau cerita fantasi. Nah, dalam aspek kebahasaan ini tidak semua Ibu bahas ya, hanya beberapa yang akan sering muncul. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang. Jadi karena dia adalah sebuah cerita, kita akan sering sekali menggunakan kata ganti untuk menyebut nama tokohnya atau nama tokoh pendampingnya gitu ya. Contohnya ketika kita menyebutkan orang pertama nih, ini orang pertama, kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, ini adalah bentuk tunggalnya ya. Jadi ini bentuk jamaknya, berarti lebih dari 1. Nah, orang pertama kata gantinya adalah aku, saya, hamba gitu ya, beta. Nah, itu untuk kata ganti orang pertama tunggal, berarti 1. Tapi kalau untuk kata ganti orang pertama jamak lebih dari 1, kita bisa menggunakan kata kami gitu. Orang kedua itu contohnya kata ganti orang pertamanya ada kata ganti orang kedua untuk yang tunggalnya adalah Anda, kamu. Kalau yang jamaknya adalah kalian, kalian gitu ya. Terus orang ketiga ini kata ganti tunggalnya adalah dia. Oke, atau nama orang. Kenapa nama orang? Contohnya adalah misalnya Banu merupakan siswa kelas 7. Dia, nah dia itu siapa? Dia itu Banu kan ya. Oke, berarti nama orang dia termasuk orang ketiga gitu. Nah, untuk yang jamaknya, bentuk jamaknya dari dia adalah mereka gitu. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan dalam membuat teks cerita fantasi. Yang kedua adalah menggunakan yang mencerap kata, menggunakan kata yang mencerap panca indera gitu ya. Menggunakan kata nih di sini, menggunakan kata yang mencerap panca indera. Oke, contohnya masakannya memanjakan lidahku, memanjakan lidahku gitu ya. Oke, itu termasuk kata yang mencerap panca indera. Oke. Selanjutnya adalah kata sambung penanda urutan waktu. Jadi kalau dalam cerita fantasi, nah ini biasanya kita menggunakan kata sambung penanda urutan waktu nih. Setelah, kemudian, lalu, sementara itu, akhirnya gitu ya. Itu juga sebagai penanda alurnya. Oke, alurnya nih, alur waktunya nih. Ada kata setelah, sebelum, sementara itu, akhirnya. Terus menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya seperti tiba-tiba, ya, tanpa diduga. Lalu secara cepat datanglah musibah itu. Nah, itu merupakan ungkapan keterkejutan. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ya, jadi kalau dalam cerita fantasi itu boleh dipergunakan dialog. Jadi walaupun nggak dari awal sampai akhir menggunakan dialog, tapi tetap ada bagian-bagian yang menggunakan dialog. Oke, contohnya seperti bergegaslah memasuki pintu itu sebelum tertutup. Oke, nah ini merupakan kalimat langsung. Jadi itu sebagai penanda aspek kebahasaan dalam cerita fantasi. Oke, ini demikianlah penjelasan tentang struktur dan aspek kebahasaan cerita fantasi. Semoga kalian bisa memahaminya
Nah, setelah ini kita akan mengerjakan latihan. Sebelumnya Ibu akan berikan dulu contoh mengerjakan latihan menentukan struktur, menelaah struktur, dan menelaah aspek kebahasaan dalam cerita fantasi. Baiklah, kita akan segera mulai latihan. Sebelumnya, Ibu akan memberikan contoh cara menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita teks fantasi. Ini kalian harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Ya, baca dan pahami cerita Berlian 3 Warna. Setelah itu, kalian menentukan strukturnya. Terlebih dahulu, kalian harus memahami arti kata kunci dari jenis struktur cerita fantasi. Orientasi itu apa? Awal masalah dan puncak masalah dalam komplikasi itu apa? Dan resolusi itu apa? Kalau kalian sudah tahu, kalian bisa langsung menyamakan atau menentukan paragraf dalam cerita tersebut dengan struktur yang sudah ada, ya. Lalu tuliskan strukturnya. Oke, misalnya orientasi itu kan adalah awal, ya, pengenalan tentang tokoh atau latar. Disamakan nih dengan paragrafnya, mana yang termasuk awal dari cerita, mana yang termasuk ke dalam pengenalan tokoh atau latarnya gitu. Begitu juga komplikasi dan resolusi. Lalu tuliskan seperti ini, tulis nama strukturnya dan nomor paragrafnya serta bukti kalimatnya. Bukti kalimat hanya tulis sepenggal kalimat saja, jadi nggak usah seluruh paragraf ditulis, hanya sepenggalnya saja yang membuktikan kalau dia adalah struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ingat, komplikasi Ibu bagi menjadi 2 ya, awal masalah dan puncak masalah atau klimaks. Lalu kalian juga telah aspek kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Jika ada, tulis ada dan tuliskan juga bukti kata atau kalimatnya. Seperti contoh ya, kata ganti orang nih ada. Lalu Ibu tulis nih ada kata contohnya saya, mereka, kami. Begitu juga mencerca panca indera. Kalau ada, silakan tulis ada lalu buktikan kalimatnya dan seterusnya sampai dialog. Paham dan mudah ya, semoga kalian dapat memahaminya. Nah, baiklah, kita akan langsung latihan seperti tadi dengan cara 1, kalian membaca teks berjudul Mesin Waktu ini, lalu kalian tentukan atau telaah strukturnya, tulis nomor paragrafnya dan sepenggal kalimat sebagai buktinya, seperti contoh yang tadi.
Jika kalian sudah selesai membaca cerita fantasi berjudul Mesin Waktu, kalian bisa langsung mengerjakan seperti ini. Nama strukturnya apa, lalu nomor paragrafnya berapa, lalu tuliskan bukti kalimat atau hanya sepenggal saja. Jadi nggak usah terlalu banyak ya, yang memang membuktikan kalau dia orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu kalian juga telah aspek kebahasaannya dari cerita fantasi tersebut ya. Seperti contoh sebelumnya. Tulis ada jika memang ada aspek kebahasaannya dan tulis pula kata atau kalimat sebagai buktinya ya. Oke, seperti contoh tadi. Nah, mudah bukan? Kalau begitu silakan kalian kerjakan di buku tulis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.